Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.4 RC version yang baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi sama Apple. Ada fitur baru apa aja dan wajib banget nonton video ini biar kalian catat tanggal rilis resminya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 17.4 RC version. Ada beberapa sistem operasi lainnya juga yang dikasih update sama Apple, yaitu iPadOS 17.4 RC version, watchOS 10.4 beta 5, macOS Sonoma 14.4 beta 5, tvOS 17.4 beta 5, visionOS 1.1 beta 4, dan ada juga seri 16-nya yaitu iOS 16.7.6 RC version, iPadOS 16.7.6 RC version, dan untuk teman-teman pengguna iOS 15 ada juga update-nya nih, yaitu iOS 15.8.2 RC version dan iPadOS 15.8.2 RC version. Ya, berikut adalah jajaran operating system Apple yang diupdate secara RC version dan beta version. Disclaimer dulu ya, ini adalah RC version, belum versi finalnya, alias versi satu tahap sebelum final publik atau resmi dirilis ke seluruh user iPhone. Dan gue disclaimer juga di sini, gue tidak akan kasih tahu semua fiturnya di sini karena biar pada saat versi resminya dirilis kita tetap excited untuk membahas fitur-fitur tersebut. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama yaitu build number pada iOS 17.4 RC version ini. Di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro gue, dan kalau kita cek ke setting general lalu iOS version, nah di sini ada iOS 17.4 dengan build numbernya di 21E217. Oke, itu adalah build number iOS 17.4 RC version. Dan ada juga di sini modem firmware-nya tidak diupdate ya, alias tidak ada updatean, kayaknya sama aja seperti sebelum-sebelumnya alias beta version sebelumnya di 1.55.04 untuk modem firmware-nya. Selanjutnya karena ini RC version jadi size update-nya tuh cukup besar ya, alias satu bundling IPSW lah ya firmware. Jadi size-nya 6,46 GB untuk iPhone 15 Pro di RC version seperti itu ya. Jadi ini adalah size update-nya. Sebenarnya kalau kita tap learn more, dia tuh ada tahapan-tahapan atau dokumentasi fitur yang disajikan di iOS 17.4 pada saat nanti resminya. Tapi biar kita tetap excited seperti tadi gue katakan, gue tidak akan terlalu bahas detail di RC version ini. Tapi setidaknya kalian tetap mengetahui poin-poin fitur yang ditambahkan sama Apple di iOS 17.4 RC version ini. Oke, yang pertama yaitu profile picture setelah update. Jadi kalau habis update iOS biasanya nanti ada tulisan hello di depannya. Nah, gambarnya seperti ini. Itu adalah foto profile dari iCloud atau Apple ID kita. Jadi ada gambar seperti itu pada saat setelah update iOS 17.4 RC version ini, dan kemungkinan fitur tersebut juga akan hadir di iOS 17.4 secara resmi untuk user pengguna iPhone. Lanjut, fitur selanjutnya sebenarnya ada improvement pada fitur recognition atau Shazam ini ya. Jadi fitur ini selain bisa mendeteksi musik klasikal ya, karena kita tahu Apple ada Apple Music Classical juga, tapi dia tidak hanya itu aja. Adanya juga ketika kita tap seperti ini, dia bisa kita add to langsung nih kayak gini ya. Jadi bisa langsung terhubung ke Apple Music. Nah, ini gue nggak tahu nih apa yang salah ya. Tapi ini entah bug atau gimana, harusnya sih berjalan. Harusnya. Tapi gue juga bingung ketika dibikin seperti ini Apple Music playlistnya nggak berjalan. Bisa aja bug. Cuman ya kita lihat aja nanti ke depannya pada saat resminya dirilis gimana. Harusnya sih baik-baik aja. Jadi ada fitur di bagian itu, sebenarnya sih nggak fitur ya. Itu lebih ke improvement aja. Selain si Shazam ini atau music recognition ini bisa mendeteksi Apple Music Classical atau musik-musik klasik, dia juga ada tambahan ketika kita tap seperti ini, maka kita ada menu add to seperti ini gitu ya. Oh iya, by the way, Ed Sheeran bakalan konser nih 2 Maret Jakarta International Stadium tuh. Kayak gitu ya. Ya, fitur selanjutnya yaitu Business Update for Message. Fitur ini sebenarnya harusnya berjalan dan ada toggle enable. Tapi gue nggak tahu nih ya, bisa aja ini berguna untuk Apple ID yang region US. Tapi gue nggak tahu pada saat nanti resminya dirilis gimana, kita lihat nanti. Cuman menu ini tetap ada. Jadi adanya di bagian setting, lalu pergi ke message. Nah, di sini kalian scroll ke bawah akan ada message for business. Nah, seperti ini tuh kan loading. Harusnya tuh ada ya. Harusnya ada
menu enable gitu ya, alias toggle enable. Tapi di sini gue seperti hilang gitu. Kalau kita tap bagian ini sih berjalan ya, normal aja gitu ya. Tapi entah kenapa ini message for business ini gue juga bingung tuh, loading tapi nggak ada toggle untuk enable, harusnya ada gitu. Entah ini bug atau memang Apple ID gue nggak kebagian, bisa aja. Alias karena memang Apple ID yang gue gunakan di iPhone ini Apple ID dengan region Indonesia gitu ya. Tapi nanti akan gue konfirmasi lagi di saat iOS 17.4 sudah resmi dirilis. Kita pastikan fitur ini memang berjalan atau memang nggak kebagian gitu aja ya. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur detail baterai. Di iOS 17.4 RC version ini sebenarnya udah dari sejak beta 4, yaitu ditambahkan detail baterai untuk iPhone 15 series. Sejauh ini gue taunya fitur tersebut hanya ada untuk di iPhone 15 series. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke baterai, nah di sini akan ada baterai health ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ada statusnya di sini normal, penjelasannya baterai health normal, baterai healthnya 99%, cycle count-nya di 205, manufacture date-nya dan first use-nya. Sebenarnya cycle count dan manufacture ini harusnya nggak di sini posisinya, adanya di about tapi dipindahkan dijadiin satu di baterai health seperti ini. Dan yang keren ya, di sini ada informasi yang ditambahkan sama Apple di bagian about battery and warranty. Ketika kita tap, di sini ada tertulis 1000 cycle under ideal condition. Dimana sebelum-sebelumnya Apple menargetkan cycle count itu baiknya sampai 500. Di atas 500 itu udah kurang baik. Tapi saat ini di iPhone 15 series tertulisnya seperti ini, 1000 cycle under ideal condition. Jadi batasnya di 1000 gitu. Dan teman-teman yang pengguna iPhone 15 series juga charging optimization-nya di sini bisa kalian kontrol ya, di 80% limit atau di optimize charging baterai, terserah masing-masing. Terkait ini udah gue jelasin detail di video sebelumnya di bagian sini. Kalian bisa nonton video tersebut. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu Apple Music. Pada saat kalian buka Apple Music setelah update, harusnya ada splash screen seperti ini ya. What's new in Apple Music, yaitu monthly replay, listen now is now home gitu ya. Yang tadinya tulisan listen now sekarang jadi home gitu. Jadi kalau kita pergi ke Apple Music seperti ini, nih tulisan di sininya jadi home. Tadinya listen now, dan adanya replay setiap bulan ya. Di sini nih kalian tinggal tap aja replay and share your top music of the month gitu ya. Alias musik-musik yang sering kalian putar dalam satu bulan terakhir gitu. Fitur selanjutnya yaitu of course emoji yang ditambahkan sama Apple. Tapi akan gue kasih tahu apa aja emoji terbarunya di versi resmi nanti. Cuman di sini gue mau informasiin emojinya tuh udah nggak bug ya. Jadi buat teman-teman yang tadinya menggunakan beta terus ke RC, ya ini udah jauh lebih baik. Lo bisa cek ya, tadinya nih kalau gue tap emoji yang ini munculnya beda gitu ya. Cuman sejauh ini sudah normal dan sudah baik-baik aja. Syukur alhamdulillahnya menurut gue sudah diperbaiki. Jadi RC version ini sepertinya jauh lebih baik daripada beta versi sebelumnya, alias beta 4 yang sebelumnya gitu ya. Dan sejauh ini sih normal ya untuk emoji-emoji baru yang sudah ditambahkan sama Apple di sini gitu. Lanjut yaitu fitur Passkey Access for Web Browser, adanya di bagian setting, lalu pergi ke Privacy and Security. Nah, di bagian bawah sini adanya Passkey Access for Web Browser. Nah, fitur ini akan sangat berguna nih untuk teman-teman yang sering banget login Apple ID-nya di web browser gitu ya. Jadi ya, aplikasi-aplikasi itu akan memiliki request ketika kalian memerlukan passkeys-nya gitu. Selanjutnya yaitu fitur Stolen Device Protection yang ditambahin option barunya. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi Face ID and Passcode, di bagian Stolen Device Protection ini kita sudah ada option terbaru nih, Away from Familiar Location atau Always. Dari tadi udah gue coba, resultnya seperti ini. Ketika gue ingin disable, kita akan dapat notifikasi ya. Jadi abis lo aktifin terus lo mau disable atau lo mau change, pilih Away from Familiar Location, pastinya harus memiliki verifikasi Face ID seperti ini. Jadi ketika lo rubah, nah dia akan ada verifikasi seperti ini gitu. Lo mau start security delay juga bisa, atau di cancel juga boleh. Dan nanti kalian bisa pilih ya, Away from Familiar Location dan Always. Terkait kedua ini mana yang lebih baik dipilih akan gue jelasin di versi resminya nanti ya. Tapi intinya Stolen Device Protection ada new option di iOS 17.4 RC versi ini. Oke? Ya, selanjutnya release notes yang ada pada iOS 17.4 RC version ini. Nah, ini adalah documentation iOS 17.4 RC ya. Overview, general issue, App Store, Apple Maps and CarPlay dan lain sebagainya. Intinya ini dokumentasi ya. Tuh ada fast case,
podcast, setup assistant, share iPad, dan lain sebagainya. Jadi ya cukup banyak banget, sepertinya akan sangat menarik banget nanti pada saat iOS 17.4 resmi dirilis ke semua pengguna iPhone yang sudah mendukung iOS 17. Selanjutnya bicara performance. Jujur iOS 17.4 RC version ini untuk performance-nya sejauh ini baik-baik aja, tapi kita nggak tahu nanti versi resminya gimana, karena ini masih RC version, jadi gue nggak terlalu berharap banyak. Tapi rasanya nggak afdol untuk bicara performance kalau kita nggak sekalian benchmark iOS 17.4 RC version ini. Jadi di sini gue akan benchmark menggunakan Geekbench. Nah ini dia, kalian bisa lihat sendiri di sini iOS 17.4 ya, memori 7,47 GB, dan langsung aja kita CPU benchmark, lalu run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu sebentar ya. Ya, ini adalah hasil skor dari benchmarknya. Untuk single score di 2919 dan multicore-nya di 6885. Ya, menurut gue ini hanya sekedar angka aja sih. Yang penting experience saat kita menggunakan iPhone di iOS 17.4 baik-baik aja. Tapi ingat sekali lagi, ini masih RC version, belum versi resmi rilisnya. Jadi patut kita tunggu nanti pada saat versi resmi rilisnya bagaimana. Emang kapan sih bang rilis resmi iOS 17.4 ini? Kalau kita lihat dari historical ke belakang, biasanya kalau sudah RC resmi dirilis berarti itu tandanya sekitar 1 mingguan update-nya, atau 1 minggu lagi sejak hari ini. Tapi bisa jadi lebih cepat atau mundur, bisa aja. Ini prediksi gua di tanggal 4 dini hari atau tanggal 5 dini hari. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Cuman 1 minggu dari hari ini itu kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanggal 5. Tapi nggak ada yang tahu, bisa jadi maju ke tanggal 4 dini hari gitu. Kita tunggu aja, karena sebentar lagi akan update iOS 17.4. Dan gue ingetin lagi, ini masih versi RC, belum versi public resmi ke semua pengguna. Jadi fitur-fitur yang tadi gue jelaskan adalah lebih condong ke RC version ya, iOS 17.4 kayak gitu. Oke, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.